Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk mengikuti ibadah online. Satu sukacita, kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh diberikan kekuatan, sehingga kita boleh bersama-sama bersatu dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu di sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga pada pagi hari yang indah ini, Kau yang telah memberkatikan kehidupan kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan bagi kami Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami Bapa, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah karena nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ini, baik mereka yang ada di rumah maupun di mana mereka berada. Kiranya Engkau yang berkati akan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah karena nama-Mu. Kami mempersiapkan hati kami saat ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah karena nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah dan kita tinggikan. Haleluya. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami ada untuk jadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Ku ingin Tuhan lebih mengenalmu, lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi mengenal akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengenalmu. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami Bapa untuk kami lebih mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu,
selain dirimu. Tak ada yang kuinginkan, Hanyalah Engkau, tak ada yang kubanggakan. Tak ada yang kubanggakan, selain dirimu. tak ada yang kuinginkan, Hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. aku ingin tinggal dalam Pelataranmu, aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu Tuhan, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kalau Tuhan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini, dan kami ada karena kasih anugerah Tuhan. Pagi ini kalau kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus yang menolong akan kami semua, membuka pikiran dan hati kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan ajar kami untuk kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka
tidak sayang. Ya. Istilah kenal ini tentu berbeda dengan hanya sekedar tahu. Mungkin kita pernah ditanya orang, kamu tahu nggak si A? Oh iya saya tahu. Tapi mungkin kita tahunya hanya sekedar, oh ya si A ini namanya ini, ya mungkin alamatnya atau rumahnya ada di sini. Hanya sekedar permukaan saja. Tapi yang namanya orang kenal itu lebih dalam lagi, ya. Bukan hanya sekedar kita tahu nama, sekedar kita tahu alamatnya. Kalau kita mengatakan saya mengenal Pak A, berarti kita lebih dalam mengerti akan orang ini, ya. Keluarganya bagaimana, kehidupannya bagaimana, ya. Kesukaannya, apa yang dia tidak suka, mungkin kita tahu semuanya. Itu artinya bahwa kita mengenal. Nah, demikian juga orang percaya, ya, seharusnya mengenal Tuhan. Ya. Kita hendaknya cukup saya tahu Tuhan. Ya. Oh Tuhan Yesus ya, lahir di Bethlehem. Ya, usia 33 tahun setengah, dia mati disalibkan, bangkit, ya, menjadi juru selamat. Kita hanya tahu seperti itu. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, maka kita ingin benar-benar mengerti Tuhan sedalam-dalamnya. Seperti apa Tuhan, ya. Apa yang menjadi sifatnya Tuhan, bagaimana kuasanya Tuhan, bagaimana kasihnya Tuhan. Kita belajar mengenal. Dan karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas, ya, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar mengenal Tuhan. Ya. Sayang sekali bahwa kadang kita menemui istilahnya orang Kristen, tetapi dia tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Dia hanya sekedar, saya Kristen hanya agama. Ya, ibadah hanya sekedar kewajiban. Hanya sekedar itu. Tetapi di dalam kehidupannya tidak ada kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga tidak heran bahwa kadang kita menjumpai orang-orang Kristen yang tapi kehidupannya menjadi batu sandungan. Ya. Dia tidak bisa ada perubahan dalam kehidupannya. Dia hanya menjadi batu sandungan. Nah, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ke 2, kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mengapa ada orang Kristen yang istilahnya tidak bisa mengenal Tuhan? Atau malas mengenal Tuhan. Ya. Dikatakan dosa itu yang menjadi pemisah, ya, yang menyebabkan kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih baik, yang menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Dosa di sini bisa masih menguasai mungkin pikiran kita. Ya. Kita tidak bisa fokus ketika mencari Tuhan. Kalau lagi ibadah, tapi mungkin pikiran kita melayang ke hal-hal yang lain. Dosa juga mungkin masih menguasai hati kita. Ya, kita masih suka dendam, masih suka marah sama orang. Kita masih suka tidak berbelas kasihan. Ya, dosa juga masih menguasai mungkin tubuh jasmani kita. Ya, masih kita melakukan hal-hal yang berdosa. Dan itu membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Dosa menghalangi kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Nah, hati yang keras, ya, itu juga merupakan suatu dosa. Hati yang keras sehingga kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Ya. Dikasih firman Tuhan mental, istilahnya seperti itu. Ya, karena hati kita masih keras, masih belum mau diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, padahal kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, kita akan melihat
Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mengatakan demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya, murid-murid orang percaya itu mengenal Tuhan. Itu adalah inti dari hidup yang kekal. Jadi sebetulnya hidup yang kekal bukan sekedar, oh saya percaya Tuhan, saya dibaptis, selamat masuk surga. Tapi Tuhan ingin bahwa inti dari kehidupan yang kekal itu adalah kita mengenal Tuhan. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan, ya kita mendalami Tuhan, kita menjalin keakraban dengan Tuhan, saya yakin bahwa orang percaya yang seperti ini, pasti dia bertumbuh untuk hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup menjadi pelaku firman, ya. Kehidupannya pasti bertumbuh menuju kesempurnaan. Berbeda dengan orang yang tidak mau mengenal Tuhan, ya. Hanya sekedar percaya, tidak mau kenal Tuhan, dia tidak bisa bertumbuh. Ya, istilahnya ya stuck, mentok, hanya sampai di situ saja. Nah, Tuhan Yesus mengatakan inti dari hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana memahami Tuhan, memahami dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan bagaimana kita menerima Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, sebagai orang percaya. Melalui apa? Tuhan memperkenalkan dirinya melalui alam semesta, alam ciptaannya. Ya. Kita melihat di dalam Mazmur 19 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat yang ketiga, hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia yang pertama melalui alam ciptaannya. Ya. Dia yang maha menciptakan semuanya, begitu dahsyatnya Allah. Dia memperkenalkan kepada manusia, ini loh aku. Ya, aku yang menciptakan segala sesuatunya. Dan yang kedua, Allah juga memperkenalkan dirinya melalui hukum-hukumnya, peraturannya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 19, ayat yang ke-8 dan 10 mengatakan demikian. Mazmur 19 ayat 8 sampai 10 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ya. Jadi Tuhan juga memperkenalkan dirinya melalui aturan-aturannya. Hukum-hukum Tuhan, Tauratnya, ya, perjanjiannya. Tuhan memperkenalkan kepada manusia. Tinggal bagaimana respon kita. Ya. Kalau Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, bagaimana respon kita? Apakah kita ingin bertumbuh untuk kita mengenal Tuhan lebih jauh, ataukah kita menutup diri? Saya hanya butuh Tuhan kalau saya lagi dalam kepepet, ya. Lagi dalam masalah baru saya cari Tuhan. Saya hanya butuh Tuhan supaya saya selamat masuk surga. Ya. Kalau pemahaman kita hanya sebatas seperti itu, kasihan sekali hidup kita. Ya. Kita hanya butuh Tuhan, istilahnya Tuhan yang untuk tambal butuh. Pas lagi butuh, lagi kepepet, baru cari Tuhan. Ya. Butuh Tuhan hanya supaya kita masuk surga. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Ya. 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan demikian. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ingin kita terus bertumbuh di dalam mengenal Dia. Ya. Karena ketika kita mengenal Tuhan, itu akan mempengaruhi banyak sekali aspek di dalam kehidupan kita. Baik dari perilaku kita, pola pikir kita, ya, hati kita, iman kita. Ya. Dalam artian ketika kita makin mengenal Tuhan, maka makin kita hidup di dalam kekudusan. Makin kita hidup di dalam kebenaran. Makin kita terdorong untuk melayani. Ya. Makin kita terdorong untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Makin iman kita juga bertumbuh semakin dewasa. Ya. Dalam masalah-masalah yang berat, kalau kita semakin mengenal Tuhan, maka iman kita itu semakin teguh, saudara. Ya. Kita tidak lagi istilahnya gampang khawatir, gampang cemas, gampang ketakutan, gampang panik. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa belajar bersandar pada Tuhan. Beberapa tokoh Alkitab, kalau kita melihat kehidupan mereka, ya, mereka mengalami banyak hal yang mungkin secara manusia berat untuk dilakukan. Menghadapi tantangannya hidup dan mati. Bukan hanya masalah besok bisa makan atau tidak. Tapi sudah menghadapi masalah hidup dan mati. Ya. Saya kasih contoh, misal ada beberapa tokoh. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Mereka dihadapkan tantangan, kamu nyembah patung atau masuk dapur perapian. Ya. Apa jawab mereka? Karena mereka ini mengenal Tuhan, mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Iman mereka tetap kuat. Ya. Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka kami akan terlepas. Kalaupun tidak, kami tidak dilepaskan, kami tidak akan menyembah patung. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Karena iman mereka sudah kuat sekali. Mereka yakin. Daniel juga ditantang karena dia masih tetap berdoa kepada Tuhan dan tidak berdoa kepada raja. Dimasukkan ke gua singa. Tapi Daniel tidak ketakutan. Dia tahu bahwa Allah beserta dengan dia. Raja Daud, sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja, dia menghadapi banyak peperangan dan banyak musuh yang mengejar dia. Tapi kita melihat bahwa Raja Daud di dalam masa-masa dia terhimpit, dikejar oleh musuh, dikejar Raja Saul. Ya. Dia tetap menyandarkan kekuatan dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak menjadi kemudian putus asa, meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Demikian saudara, bahwa orang yang makin mengenal Tuhan, ya, makin erat dengan Tuhan, dia akan semakin bertumbuh dewasa di dalam imannya. Otomatis perilaku kehidupan kita juga tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengenal Tuhan? Ya. Mengenal di sini memiliki arti, ya, kalau dari bahasa aslinya ginosko, itu memiliki arti tidak ada jarak, ya. Jadi amat dekat, so close, face to face, ya, muka dengan muka. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi setelah mengenal Tuhan, ya, artinya kita belajar untuk lebih erat dengan Tuhan, lebih memahami Tuhan. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan? Yang pertama kita harus mengenali kebenaran Tuhan. Ya. Kebenaran Tuhan di sini artinya kita mengenal pribadi Tuhan. Ya. Seperti apa sih Tuhan itu? Ya. Apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak suka. Ya. Bagaimana hatinya Tuhan, bagaimana kuasanya Tuhan, bagaimana kasihnya Tuhan. Itu kita mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita melihat sejarah dari raja-raja Israel dan juga kisah dari orang-orang Israel, mereka seringkali masih ada yang tidak bisa mengenal pribadi Tuhan. Ya. Sudah tahu bahwa
Tuhan itu tidak suka, ya. Tuhan itu marah bila orang-orang Israel menyembah pada dewa-dewa. Tetapi toh ada masa-masa orang-orang Israel waktu itu masih menyembah dewa Baal, dewa Asitoret, ya, dan dewa-dewa yang lain. Bahkan raja-rajanya juga. Memang ada raja-raja yang dikatakan mereka takut akan Tuhan, sehingga menjauhkan penyembahan-penyembahan berhala. Tapi ada juga raja-raja yang justru menyembah pada para dewa. Dan raja-raja ini bukannya tidak diperingatkan Tuhan. Tuhan tetap memperingatkan, ya, supaya mereka bertobat. Tapi tetap ada yang tidak mau, keras kepala, tidak mau bertobat. Sudah diperingatkan, tidak mau bertobat, dihajar sama Tuhan, entah melalui mereka dijajah atau ditindas, atau mendapatkan sakit penyakit, tetap mereka ada yang tidak mau bertobat. Ya. Bahkan ada yang semakin ditindas, semakin mendapatkan sakit, justru semakin giat menyembah dewa-dewa. Sampai akhirnya Tuhan membinasakan mereka. Jadi ironis sekali kalau kita mungkin melihat hal-hal seperti itu. Ya. Kita sebagai murid Tuhan, kita sebagai orang percaya, belajar mengenal pribadi Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan sukai. Ya. Yang kedua, kita bisa mengenali kebenaran firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu mengandung semua hukum-hukumnya, mengandung semua perjanjian-perjanjian, mengandung semua janji-janji. Ya. Ada banyak sekali janji Tuhan yang tertera di dalam firman Tuhan ini. Ada banyak hukum-hukum Tuhan yang mengajar, yang menuntun supaya kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan kita harus waspada, ya. Jangan mendengar dusta dari iblis, ya. Dusta iblis bisa membuat kita ragu-ragu, membuat kita bimbang, membuat kita kurang percaya. Dusta iblis memutarbalikkan kebenaran dan membuat kita memilih untuk bertindak dosa, ya, dan tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Tuhan? Kalau kita mau rendah hati, ya. Kita melihat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9, ya. Mazmur 25 ayat yang ke-9 dikatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya. Menarik sekali bahwa orang-orang yang rendah hati itu dikatakan Tuhan membimbing mereka dan mengajarkan jalan-jalannya. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, kita belajar untuk bagaimana berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kita harus rendah hati. Ya. Ketika kita rendah hati artinya kita mengosongkan diri kita, membuka diri kita terhadap apa yang ingin Tuhan ajarkan, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang ingin Tuhan proses dalam kehidupan kita. Ya. Perlu yang namanya kerendahan hati untuk kita bisa memahami Tuhan. Kita sebagai manusia terbatas, saudara. Ya. Baik pikiran kita, ya, hikmat kita itu terbatas semua. Bagaimana kita bisa memahami sepenuhnya Tuhan yang katakan tidak terbatas itu? Tentunya tidak mungkin. Jadi tidak bisa kita dengan sombong, aku udah kenal Tuhan kok. Ya. Kita tetap tidak bisa 100% mengenal Tuhan. Tetapi yang Tuhan ingin kita itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Yang namanya bertumbuh artinya ada proses, ada didikan. Ya. Tidak bisa secara instan kita tiba-tiba mengenal Tuhan sepenuhnya. Perlu yang namanya rendah hati. Ya. Dan yang ketiga, bahwa kita harus memiliki ketaatan dan komitmen kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
Dikatakan di sini kalau istilahnya berpegang pada perjanjian dan peringatannya adalah membutuhkan suatu komitmen dan ketaatan. Ya. Yang namanya suatu perjanjian, ya, itu antara dua pihak, ya, dan harus saling mentaati apa yang sudah dibuat sebagai perjanjian. Syarat-syaratnya apa, ketentuannya apa, itu harus ditaati. Nah, kalau kita berpegang pada perjanjian Tuhan, maka membutuhkan yang namanya komitmen dan ketaatan. Ya. Taat karena syarat-syarat yang Tuhan ajukan, mungkin secara dagingan kita tidak enak. Ya. Tapi perjanjian Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, itu membawa kepada kehidupan kekal. Membawa kepada kehidupan yang kudus. Membawa kepada kehidupan dalam kebenaran. Ya. Jadi penting kalau kita mau belajar mengenal Tuhan, membutuhkan yang namanya ketaatan dan komitmen. Ya. Ketika kita diajar Tuhan, ya, kita dididik, dibentuk, diproses, itu bukan suatu perkara yang menyenangkan. Ya. Bisa jadi itu justru suatu hal yang berat sekali. Tapi kalau kita mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan menuai hasil yang luar biasa. Kita belajar sebagai contoh dari Ayub. Ya. Ayub dikatakan dia orang yang sangat saleh, ya. Orang yang takut akan Tuhan, saleh. Bahkan dia juga mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya, kaya. Tapi suatu saat ketika Tuhan mengizinkan Ayub melalui suatu ujian, Tuhan tahu sebatas mana kekuatan Ayub, sebatas mana iman Ayub. Ya. Ayub menderita sampai sedemikian, ya, dia tidak membuat dosa. Dalam artian dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak kemudian murtad dan lain sebagainya. Dia tetap bisa percaya pada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, dia tetap bisa berkata seperti itu. Dan dalam akhir, setelah dia melalui semua proses ujian itu, imannya semakin teguh, dia semakin mengenal Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan, dulu dari kata orang saja aku mengenal, mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang aku sendiri sudah melihat. Ayub sudah melihat, sudah mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu sesungguhnya. Dan dia imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam akhir kehidupannya, ya, dia dipulihkan oleh Tuhan, bahkan 2 kali lipat dipulihkan. Demikian saudara, kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita sebagai murid-murid Tuhan, pasti kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu hari demi hari. Segala musim dalam kehidupan kita, ya, baik itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, hal-hal yang berat sekalipun, itu menjadi sarana untuk kita belajar mengenal Tuhan. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Tuhan, mari kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus berpegang teguh dalam iman kita. Dan saya yakin ketika kita semakin mengenal Tuhan, kehidupan kita pun semakin diubahkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ya, Engkau mengajar kami untuk kami terus bertumbuh di dalam mengenal akan Engkau. Kami yang terbatas ini, kami ingin belajar lebih dalam lagi mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan itu benar nyata dalam kehidupan kami, mengubah, kuasa mengubahkan kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Kami tidak mau berhenti dan stuck di dalam kerohanian kami. Kami ingin terus bertumbuh, semakin didewasakan. Kami ingin terus diubah oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, kalau pada pagi ini kita boleh kembali mengikuti akan ibadah
online. Dan Tuhan telah beserta dengan kita di dalam ibadah kita. Kita menyadari saudara situasi pada saat ini, namun biarlah di dalam segala perkara kita tetap meletakkan segala sesuatu hanya di bawah tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menolong akan kita. Oleh karena itu mari kita kenal Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menurut kata orang. Tapi biar kiranya kita mengenal saudara secara pribadi dengan Yesus, juru selamat kita. Ya. Kita bersyukur untuk pagi ini. Mari kita akan akhiri saudara-saudara ibadah kita dalam doa. Mari saya ajak saudara untuk kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Anugerah-Mu besar atas kami Tuhan. Bahkan anugerah-Mu tak terkira-kira. Tak mungkin kami bisa menghitungnya. Tak mungkin kami bisa mengukurnya. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami lewat pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah rela melakukan segala sesuatunya untuk kami dan juga untuk keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi ini, Tuhan telah memberkatinya. Kami semua dikuatkan, kami semua disegarkan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian acara dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan tetap menguatkan akan kami sebagai sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami menyadari situasi pada saat ini. Di tengah-tengah era pandemi yang belum berakhir ini, biar kiranya kami boleh tetap memiliki iman kepada Engkau. Kami berpegang kepada Engkau. Biar kiranya pengenalan kami terhadap Tuhan Yesus boleh makin dalam, makin hari makin dalam. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kuatkan akan kami. Kalau ada jemaat-Mu yang lemah, Tuhan akan kuatkan. Kalau ada jemaat-Mu yang terjatuh, Tuhan akan bangkitkan. Tuhan angkat. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau ada jemaat-Mu yang sakit, biar kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan. Saat ini pun kami ingin mendoakan bagi pemerintah kami. Baik yang ada di pusat di Jakarta maupun yang ada di provinsi maupun yang ada di kota, kabupaten. Kami menyerahkan pemerintahan kami Tuhan. Tuhan yang tetap memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Usaha-usaha mereka Engkau berkati. Usaha di dalam mengatasi akan masalah pandemi COVID ini. Demikian juga usaha di dalam memikirkan akan masalah ekonomi rakyat. Biar kiranya Engkau berkati. Engkau berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami. Supaya dengan demikian segala sesuatunya bisa terselesaikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tetap menyertai akan pekabaran Injil. Berkati usaha-usaha penginjilan di mana-mana tempat. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Walaupun gereja-gerejamu saat ini masih tetap dalam ibadah online, biar kiranya Tuhan, Engkau tetap beserta dengan semua gereja-gerejamu, baik yang ada di Indonesia
maupun yang ada di seluruh negara-negara di dunia ini. Kami menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu. Engkau menilik akan Indonesia. Engkau menilik juga akan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Biar kiranya semua negara-negara ya Tuhan, boleh makin menyadari akan adanya situasi pandemi ini, supaya lebih menyatakan kesatuan sebagai negara-negara yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan telah memberkati kami, dan kami boleh mengakhiri Tuhan akan ibadah kami dan juga akan semua doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang jemaat Tuhan Yesus, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.